Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur karena berkat rahmat nikmat yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar mimbar agama Katolik pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bulan Agustus merupakan bulan kebangsaan, menjadi bulan yang penuh makna sejarah dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hari kemerdekaan menjadi hari yang sungguh bermakna untuk perjuangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, selamat berjumpa dengan kami Enilia Suci Astuti dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada siang hari ini bersama narasumber kita akan membahas tema Komunitas Basis Gerejawi Menjadi Garam dan Terang Dunia. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang menyongsong perayaan 80 tahun kemerdekaannya. Gereja Katolik sebagai bagian dari bangsa ini tidak boleh tinggal diam. Kita semua termasuk umat awam dipanggil untuk mengambil bagian dan berperan aktif dalam hidup menggereja, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa, telah hadir bersama kita narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak L.Y. Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik Provinsi Jambi dan juga pengurus FKUP Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Eni. Ya, apa kabar Bapak? Baik, luar ya, biasa. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Ya, amin. Ya, baik Bapak. Untuk saat ini, akhir-akhir ini kita sudah sering banyak melihat ketika kita di jalan melewati rumah-rumah sudah banyak terpasang nuansa merah putih, Bapak ya. Ya, itu artinya bahwa kita masyarakat siap untuk menyongsong merayakan HUT kemerdekaan RI. Ya. Baik Bapak, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu komunitas basis gerejawi menjadi garam dan terang dunia. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari tema ini? Mohon diberikan penjelasannya. Silakan Baik, Bapak. Mbak Eni, para pemirsa di mana saja berada, semoga selalu bahagia, Tuhan memberikan berkat-Nya untuk kita semua. Sebenarnya banyak tema-tema yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam gerejanya itu. Ada pelayanan, ya saling mengasihi, mencintai, lalu juga mengampuni musuh-musuh kita, demikian juga berkaitan dengan doa, dengan sedekah, dengan puasa, dengan segala macamnya. Begitu banyak tema sebenarnya yang ada di dalam ajaran Yesus Kristus itu. Tetapi di dalam komunitas basis gerejawi ini, maka kita mengangkat satu tema yang begitu luar biasa, yang sangat mendasar, yang harus dilakukan oleh setiap mereka yang percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Tema yang kita angkat ini luar biasa, yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, nanti kita akan selami, akan dalami berkaitan dengan tema itu. Apalagi sekarang gereja Katolik itu mengajak kita semua agar kita bisa melalui kelompok-kelompok kecil yang kita kenal dengan KBG itu, supaya merenungkan tema itu, bukan hanya merenungkan bagaimana memahami, merenungkan, lalu juga nanti menghayati di dalam masyarakat, dalam kehidupan konkret. Maka dari itu tema ini sangat mendasar, sangat penting, dan juga harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus Kristus. Itu dasarnya. Baik, terima kasih Bapak. Setelah tadi Bapak menjelaskan
apa yang menjadi latar belakang dari tema kita pada siang hari ini. Selanjutnya mohon Bapak bisa menyampaikan apa sih sebenarnya maksud dari KBG atau Komunitas Basis Gerejawi, dan juga maksud dari menjadi garam dunia dan terang dunia itu seperti apa. Iya. Silakan. Jadi begini ya. Iya. Tadi sudah saya katakan bahwa kita diajar untuk hidup menggereja dengan gaya baru lah sebenarnya, yaitu dengan KBG, yaitu Komunitas Basis Gerejawi. Iya. Nah, apa itu KBG itu? Itu suatu kelompok kecil masyarakat Katolik ya, yang biasanya terdiri dari 15 sampai dengan 20 kakak ya. Lalu di situ membentuk semacam komunitas, membentuk suatu kelompok, dan juga kelompok itu disemangati, dihidupi, dirohi oleh apa yang kita kenal juga dengan ajaran Kristus sendiri. Iya. Jadi yang menggerakkan, yang mengerohi, yang menghidupi kelompok ini KBG itu adalah ajaran Yesus sendiri. Itu dasarnya yang pertama. Maka mengapa harus ada kelompok semacam itu? Karena kelompok kecil itu biasanya berdekatan, saling mengenal, saling mengerti, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit juga bisa saling mengunjungi, bisa menguatkan mereka-mereka yang pamannya lemah dengan segala macamnya. Ini KBG itu yang harus kita pahami. Dan di paroki kita, baik di Gregorius Agung maupun di Santa Teresia kan sudah mulai digerakkan, dihidupi, diusahakan agar kelompok ini bisa hidup. Itu yang pertama. Lalu mengenai garam dan terang dunia ini sesuai dengan bulan Agustus ini kan bulan-bulan yang penuh dengan perjuangan, penuh sejarah, dan itu menuntut adanya panggilan kita sebagai orang Kristiani ambil bagian di dalam perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi kita masing-masing, yaitu kita menjadi garam. Menjadi garam itu apa artinya? Garam itu kan bisa membuat asin artinya menjadi rasa enak. Kalau masak tanpa garam ya kita tahu sendiri itu kan hambar. Demikian juga garam itu juga bisa mengawetkan. Ya, ikan asin kan juga pakai garam. Demikian juga garam itu sendiri hakikatnya bisa menghancurkan. Besi yang begitu luar biasa kalau kena garam itu pasti hancur. Artinya apa? Itu Yesus mengajar kepada kita adalah kamu adalah garam dunia, menjadi garam ya, menjadi bisa membuat rasa enak, damai, sejahtera, ketenangan dan sebagainya. Demikian juga terang dunia. Terang itu cahaya, gimana lah hidup di dalam kegelapan. Maka membutuhkan suatu cahaya, suatu terang yang bisa menerangi, membuat suasana menjadi nyaman. Betapa bahagianya kalau pamannya lampu kita mati tiba-tiba, lalu kita tunggu-tunggu kapan bisa hidup. Dan ternyata setelah itu lampu hidup. Itu kan ada sukacita, ada kegembiraan. Jadi garam dan terang dunia ini boleh dikatakan ajaran Yesus supaya setiap orang Kristiani yang percaya kepadanya harus bisa menjadi rasa, ya, supaya suasananya itu menjadi lebih enak, lebih baik. Demikian juga harus menjadi cahaya, ya, memberikan terang. Maka dari itu gereja harusnya begitu. Maka seperti Yesus katakan sendiri, kalau garam itu menjadi tawar, pasti di situ akan dibuang dan diinjak-injak orang. Hakikat garam adalah asin. Hakikat terang itu bercahaya, itu menerang. Itulah maksudnya. Oke. Iya, baik Bapak. Baik pemirsa, mari sejenak kita saksikan pariwara berikut ini. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan latar belakang dari tema kita dan juga sudah menyampaikan maksud dari KBG dan juga maksud dari menjadi garam dan terang dunia itu seperti apa. Nah, sekarang supaya kita semakin memahami makna menjadi garam dan terang dunia, selanjutnya mohon bisa dijelaskan landasan atau dasar kitab suci yang berkaitan dengan menjadi garam dan terang dunia itu
Bagaimana? Baik. Silakan Bapak. Jadi di dalam ajaran Yesus yang tercantum di dalam Injil Matius, ya kan Injil itu ada 4 itu. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. ya. Dan masing-masing itu biasanya kutipan itu ada. Di dalam Injil Matius khususnya bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Di sana Yesus berbicara agar kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Yesus juga mengingatkan apabila garam itu menjadi tawar, ya akhirnya kan cuma dibuang dan diinjak-injak orang, ya, artinya betul. tidak bermanfaat. Itu mau mengatakan apa kepada kita? Kalau kita sudah mengimani, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, itu otomatis kamu adalah garam. Ya, kamu adalah terang. Jadi harus menjadi garam dunia, ya memberikan rasa, memberikan suasana yang enak, memberikan suasana yang nyaman, ya dalam lingkungan atau situasi di mana kita tinggal. Demikian juga hendaklah kita menjadi terang di mana saja. Maka boleh dikatakan menjadi murid Yesus ini harus dalam tanda petik harus menjadi manusia yang lebih. Ya, lebih. Artinya manusia yang unggul dalam artian apa? Karena ada tuntutan supaya kita itu bisa menjadi orang yang bisa menciptakan suasana yang nyaman, yang enak. Kalau di situ ada kebencian, kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Ada kesedihan, kita berusaha untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang kebetulan berada dalam kegelapan, dalam keadaan kebingungan, kita wajib untuk memberikan terang. Itulah sebabnya jadi murid Kristus, menerima Yesus dengan baptisan, otomatis kita harus ada tuntutan moral, ada suatu hal yang harus dilakukan, yaitu hendaklah kita memang harus tampil sebagai orang yang bisa memberikan suasana yang nyaman, yang enak dan sebagainya. Demikian juga bisa menunjukkan, memberi terang kepada orang lain. Ya, oke, itu kurang lebih. Ya, baik Bapak. Kita sebagai umat Katolik, sebagai anggota gereja, sekaligus sebagai warga negara, mempunyai tanggung jawab dalam hidup berbangsa. Nah, bagaimana usaha yang bisa dilakukan agar umat Katolik mampu terlibat menjadi garam dan terang dunia? Iya. Begitu, silakan. Apalagi sebagai Katolik itu kan bagian dari bangsa Indonesia. Ya, maka sebenarnya kita punya kewajiban ambil bagian untuk mensukseskan seluruh program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Dengan kesempatannya masing-masing di tempat kita masing-masing dengan segalanya. Sebagai contoh ada usaha konkret dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, gereja juga tampil dengan mendirikan sekolah-sekolah yang boleh dikatakan harus bisa menjadi dalam tanda petik teladan, menjadi contoh. Kalau kita perhatikan di Sumatera ini saja, ada 3 sekolah yang boleh dikatakan paling tinggi hasil ujiannya yang dari sekolah-sekolah Katolik. Yang pertama di Batam, yang kedua di Jambi itu yang Saverius itu, lalu juga yang di Palembang, Ignatius atau apa. Jadi dalam bidang pendidikan, gereja sebagai lembaga sekaligus pribadi-pribadi dalamnya harus tampil menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan. Supaya apa? Supaya bisa mengangkat suasana situasi masyarakat menjadi lebih baik. Dalam bidang karakternya, dalam bidang moralnya, dalam bidang keterampilannya dengan segala. Ini dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang kesehatan kita kenal rumah sakit yang lumayan bagus. Rumah sakit Tresia untuk di Jambi, untuk Palembang Caritas, ada Karolus, ada Elizabeth di Sumatera Utara, dan boleh dikatakan kalau mengadakan kegiatan semacam itu harus baik, karena itu menjadi wajah daripada
gereja sekaligus juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kristus sebagai garam dan juga sebagai terang dunia, itu dalam bidang kesehatan. Demikian juga mungkin di dalam bidang politik, ya dalam bidang politik kita tahu memang pastor tidak berpolitik, tapi kaum awam ini terpanggil. Itulah sebabnya juga kita mengenal pahlawan-pahlawan yang dari Katolik, bukan hanya orang-orang Katolik itu juga berjuang untuk kemerdekaan. Kita kenal I.Y. Kasimo, kita kenal Monsinyur Sugio Pranoto, kita kenal Slamet Riyadi, Yosudarso, Agustinus, dan banyak. Jadi mereka artinya ambil bagian di dalam rangka yaitu mempertahankan kemerdekaan, berjuang, mencurahkan darahnya untuk bangsa dan negara. Itu gambaran bahwa sebagai umat Katolik pun ambil bagian di dalam kemerdekaan, juga mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kesempatannya masing-masing, sebagai guru dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, demikian juga mungkin dalam bidang politik, dengan segala-galanya itu. Maka sebagai orang Katolik harus mencerminkan itu sebagai garam dan terang itu. Jangan sampai orang Katolik dikasih tugas sebagai bendahara korupsi, ya ini kan tidak benar juga. Baik Bapak, kita akan saksikan pariwara berikut ini. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan, kalau kita boleh tarik kesimpulan bahwa dengan KBG diharapkan tidak ada lagi umat yang tersisihkan, ya, dan juga menjadi garam dan terang dunia. Berarti umat semakin mampu untuk memberikan perubahan-perubahan, dengan kehadirannya mampu membawa sukacita, penghiburan, damai, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak, berkaitan dengan tema tersebut, bagaimana KBG atau komunitas basis gerejawi itu berperan menggerakkan umat Katolik menjadi garam dan terang dunia yang diwujudkan dalam hidup berbangsa, bernegara, dan juga dalam masyarakat sekitar maupun di dalam keluarga. Dan contoh konkretnya bagaimana atau seperti apa? Silakan Bapak. Ya baik, jadi KBG itu merupakan cara hidup menggereja yang baru. Ya biarpun sebenarnya pada waktu kita kuliah, saya kuliah di Malang karena kamu kan termasuk agak jauh ya. Waktu kami kuliah di Malang tahun 70-an 374 itu sudah mulai digaungkan mengenai cara hidup KGB itu ya, gereja sel istilahnya pada saat itu oleh Romo Jansen itu. Jadi supaya karena itu cara hidup menggereja, maka perlu dilatih, ya perlu dilatih, dibiasakan. Maka kemarin waktu di Christoffel kita juga mengundang tokoh-tokoh umat yang punya peran itu, lalu kita ajarin, kita latih, kita beri pemahaman yang sama supaya mereka nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat Katolik di mana saja mereka berada, ini mampu menggerakkan. Maka perlu ya ada pelatihan, ada pembiasaan, sekaligus juga pemahaman tentang KBG itu kepada tokoh-tokoh yang kita harapkan menjadi penggerak di tengah-tengah umat. Lalu dengan adanya KBG itu sendiri kita harapkan, karena itu kelompok kecil, jadi gampang ya kelompok kecil itu untuk membina, untuk memahami, untuk mengenal. Maka di situ tentu harus ada pertemuan-pertemuan secara rutin. Kalau bulan Mei, bulan Oktober jelas itu kan, itu sebulan full. Tapi kan bulan-bulan yang lain, apalagi nanti September itu kan ada bulan Kitab Suci Nasional. Nah, itu ada pertemuan rutin. Nah, pertemuan rutin itu kita bicarakan bersama, kita sharing, karena di dalam KBG itu kan di sana ada bahasan kitab suci, lalu sharing pengalaman iman, lalu masalah-masalah apa, lalu juga memberikan perhatian kepada mereka yang memang perlu diperhatikan, seperti orang tua, orang sakit, lalu orang yang mungkin perlu dibantu, perlu ditolong. Maka kelompok itu, KBG itu hakikatnya mestinya harus aktif untuk ambil bagian untuk menghidupi KBG-nya sesuai dengan kemampuan situasi yang ada pada saat itu.
Nah, ini secara intern. Nah, KBG itu sendiri hakikatnya bukan hanya untuk itu, tetapi bagaimana dihidupi dalam keluarga. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dengan segala macamnya. Itu bentuk konkret ya daripada KBG hidup menggereja yang sekarang ini juga. Selain itu juga tentu kita ajak mereka supaya kita punya peran sebagai anak-anak bangsa, bagian dari masyarakat. Pamannya berkaitan dengan gotong royong, bagian keamanan, atau mungkin saling bantu-membantu kalau ada musibah dengan segala macamnya. Kita dorong itu supaya aktif semua anggota itu, supaya mengambil bagian juga di tengah masyarakat, termasuk di tempat kerja. Bagaimana di tempat kerja itu kita praktekkan sebagai garam dunia dan juga sebagai terang dunia. Bagaimana kita bisa menggarami lingkungan situasi. Jangan sebagai karyawan terlambat terus, jadi guru terlambat, ya kan tidak bisa. Maka saya itu sudah tua, ngajar di Unja sana, jauh, motornya tua, orangnya tua, tidak pernah terlambat. Iya, baik Bapak. Ya. Sebagai tokoh agama ini apa pesan iman yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan tema siang ini? Ya, jadi kami himbau kepada rekan-rekan, khususnya umat Katolik, khususnya di Gregoris Agung maupun di Teresia, kita manfaatkanlah gaya hidup menggereja itu, yaitu KBG itu dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan itu sebagai alat kita bersama, tempat kita bersama untuk lebih meningkatkan keimanan kita, meningkatkan hidup menggereja kita. Demikian juga bagi mereka yang kebetulan tidak bisa aktif, maka mulailah di situ ambil bagian supaya kita itu benar-benar saling menghidupi, menyemangati satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. Baik Bapak, terima kasih atas kebersamaannya pada siang ini telah berkenan hadir dalam Mimbar Agama Katolik. Pemirsa, mari kita melangkah bersama, berjalan bersama, dan bertindak bersama demi Indonesia tercinta, mewujudkan Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan berbela rasa. Demikian Mimbar Agama Katolik siang ini, saya Enilia Suci Astuti beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon izin undur diri. Selamat siang, Tuhan memberkati.